المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah, para azatid Al-Usra Dzikri, Ketua DKM Musalla Nurul Iman Ustaz Jamil. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan rahmatina, mempanjangkan umurnya, dan semoga panjenengan yang hadir pada malam hari ini Allah jadikan perkumpulan ini wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati segenap para jamaah, aparatur daerah, RT dan RW-nya yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madina bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Kita akan melanjutkan kajian kita malam ini adalah faslun wa salatul kusufi. Kita akan membahas tentang salat kusuf, gerhana, baik itu lisyamsi, gerhana matahari, wa salatul khusuf lil qamar, atau dan salat gerhana bulan. Kullu minhuma sunnatun muakkadatun. Tiap-tiap daripada salat sunnah gerhana matahari dan salat sunnah gerhana bulan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh syariat. Fa in fatat hadhihi salat lam tubdah. Apabila salat ini sudah terlewat, artinya gerhana mataharinya sudah hilang, tidak perlu kita mengqadha. Berarti hilang pula waktu salatnya. Makanya kalau sudah masuk waktu gerhana bulan, gerhana matahari, kita cepat-cepat sholat. Karena kalau sudah takbiratul ihramnya sudah selesai, enggak perlu diqadha lagi, tidak perlu sholat lagi. Tidak disyariatkan, lam yusra qada'uha, tidak disyariatkan untuk mengqada'inya. Wa yusalli li kusufi syamsi wa usufil qamar raka'atain. Sholat untuk gerhana matahari dan gerhana bulan ini dengan 2 rakaat. Dengan 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, di dalam tiap-tiap rakaat itu qiyamani. Berdiri 2 kali, dan yutilul qiraa'ata fihima, dan memperpanjang membaca di dalam kedua salat tadi ini. Jadi bacaan setiap rakaat berdiri 2 kali dan memperpanjang bacaan di dalam berdiri tadi. War ruku'ani, dan juga ruku', 2 ruku'. Jadi setiap rakaat berdiri 2 kali, ruku' 2 kali. Yutilut tasbiha fihima, dan juga memperpanjang membaca tasbih di dalam 2 rukuk tadi. Dunas sujud, tidak dengan sujud, bukan sujud. Jadi kita akan membahas, itu adalah kitab yang kita pelajari, bahwasanya sholat kusuf, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan hukumnya sunnah muakkadah. Dan apabila sudah terlewati waktunya, tidak perlu kita mengqadha'nya. Nah, kita akan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan ini.
Gerhana matahari atau gerhana bulan dikenal juga dengan kusufain, dua gerhana, atau dikenal juga dengan sebutan kusufain, sama gerhana juga. Artinya gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Tapi yang lebih fasih, yang lebih sahih, banyak menyebutkan antara gerhana matahari dan gerhana bulan itu al-kusufu lil syamsi. Kalau kusuf itu sebutan untuk matahari, untuk gerhana matahari. Kalau khusuf wal khusufu lil qamari. Kalau khusuf itu dikaitkan dengan bulan, gerhana bulan. Pernah dengar sholat gerhana bulan? Pernah. Pernah mengerjakan? Pernah. Al-aslu fihima, asal dasar daripada sholat kusuf, sholat kusufah ini, asal daripada diperintahkannya untuk sholat dua gerhana ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud menyembah kepada matahari dan juga jangan menyembah kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan bersujudlah menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan matahari, yang telah menciptakan bulan. Jadi kita ini disuruh nyembah, disuruh jangan nyembah matahari, disuruh jangan nyembah kepada tapi menyembahlah kepada zat yang telah menciptakan keduanya. Siapa yang telah menciptakan keduanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian menyembah, kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, bahwasanya matahari dan bulan ini adalah dua tanda, dua ayat dari ayat-ayatnya Allah. Ayat itu Pak ada dua. Capek ya? Ayat itu ada dua. Ada yang berupa huruf-huruf hijaiyah yang berada di dalam Al-Quran. Kita kenal dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3 di dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran, di surah An-Nas, ya kan? Tapi juga ada ayat yang tidak berupa Al-Quran, tidak berupa huruf-huruf. Seperti apa? Contohnya adanya matahari, contohnya juga adanya suami istri. Itu adalah ayat yang Allah berikan kepada kita. Artinya ayat itu apa? Tanda atas kebesaran Allah Subhanahu, tanda atas adanya Sang Pencipta. Nah, di antara ayatnya Allah ini adalah adanya matahari dan bulan. La yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Gerhananya matahari dan bulan ini bukan karena tanda ada orang akan mati. Jadi adanya gerhana bulan bukan karena seseorang mati, wala lihayatihi, dan bukan pula karena kehidupan seseorang. Jadi jangan dulu itu kalau ada bulan begini kayaknya akan ada anak yang lahir, kayaknya anak lahir sakti dan sebagainya. Tidak, kata Rasulullah, tidak, wala lihayati. Jadi terjadinya gerhana ini bukan merupakan limauti ahadin, karena matinya seseorang, wala lihayatihi, bukan karena kehidupan seseorang, hidupnya seseorang.
Fa idza ra'aitum dzalika, maka jika engkau melihat bulan itu sedang gerhana, matahari sedang gerhana, fasallu wad'u hatta yankasifa ma bikum. Kalau panjenengan melihat gerhana ini yang didaukan, yang disabdakan Nabi kita Muhammad, salatlah, berdoa hingga selesai gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut. Artinya kita punya landasan kenapa kita melaksanakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan juga mohon maaf soalnya kurang sehat. Pusingnya sebelah. Alhamdulillah sini nggak pusing. Jadi ngeliat di sini kayaknya biar nggak pusing. Hukumnya telah kita pelajari bahwa hukum dari sholat kusuf, sholat dua gerhana ini merupakan sunnah muakkadah. Baik itu sholat sendirian, jangan sampai hanya menunggu berjamaah, Pak. Kalau memang musholanya tidak ada yang datang, sendirian nggak apa-apa sholatnya. Terus wa yukrahu tarkuha, dimakruhkan panjenengan meninggalkan sholat ini. Sholat kusuf itu kalau punya kesempatan, biasanya di tahun 2025 itu sudah ketahuan tanggal berapa, bulan apa, jam berapa akan terjadi gerhana. Nah itu biasanya BMKG pokoknya sudah memprediksi jam sekian, detik sekian akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Wa yusannu jama'atan wa fil masjid wa indaka. Dan juga disunahkan sholat secara berjamaah, sunnah. Tapi kalau tidak ada, sholat sendirian. Tapi lebih sunnah lagi kalau sholat berjamaah. Dan juga sholatnya di dalam masjid, walaupun sempit, sunnah. Kemudian hikmah daripada sholat gerhana, tanbihu badi syamsi wal qamar, karena mengingatkan kepada hamba-hamba. Siapa hamba-hamba itu, Pak? Kita ini adalah hamba Allah. Kita adalah hamba. Adanya sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, mengingatkan, peringatan bagi kita bahwasanya dua bulan itu, bulan dan matahari itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu adalah makhluk yang ditundukkan oleh Allah. Seandainya matahari dan bulan itu Tuhan, ada Pak yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari. Seandainya itu adalah bulan, niscaya dia akan bisa menutupi kekurangannya dia. Apa kekurangannya bulan? Ketika ada matahari, bulan hilang. Ketika ada bulan, matahari hilang, jadi gelap kan? Seandainya dia Tuhan, nggak mungkin. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika awal-awal dia ada rasa ingin tahu seperti apa sebenarnya Tuhan saya, dia kan banyak percobaannya. Di antaranya ngelihat bintang-bintang, di antaranya adalah ngelihat matahari. Wah, ini kayaknya Tuhan. Karena dia tidak percaya patung-patung itu, mana mungkin Tuhan itu dibuat oleh bapak saya, nggak mungkin. Akhirnya dari kepintaran itu, Pak, sebenarnya nabi-nabi itu memang pintar memang diciptakan. Dia mencoba, di antaranya adalah matahari. Mungkin ini adalah Tuhan saya, ini sangat besar dan memberikan penerangan kepada umatnya. Tapi ternyata setelah malam datang, hilang itu sinar matahari. Wah, ini bukan Tuhan. Tuhan tidak akan kalah dengan datangnya malam. Akhirnya percobaan itu bertemulah dengan hidayah. Hidayah itu berproses, Pak. Artinya di antara proses kita mendapatkan hidayah dan terus
berada di dalamnya adalah dengan taklim seperti ini. Karena memang tidak akan instan. Ada beberapa proses yang akan kita temukan sehingga kebenaran di dalam kalbu kita itu nampak dan percaya bahwa Allah itu sebenar-benarnya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Artinya ya ada langsung dapat hidayah itu, tapi memang melalui proses-proses dulu, memang rata-rata itu. Alhamdulillah. Kemudian itu adalah hikmah sebagai pengingat kepada umat bahwa sebenarnya matahari dan bulan itu bukan Tuhan, karena bisa ditundukkan. Kapan waktunya? Nanti itunya ini. Terus bagaimana cara sholatnya? Tadi sebenarnya secara singkat telah disebutkan, tapi kita akan berbicara secara detail tentang bagaimana sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama adalah antusalla raka'ataini kasunnati subhi min ghairi tatwil. Salat 2 rakaat sebagaimana salat sunnah subuh. Ya, salat sunnah subuh. Biasanya kan sebelum subuh kita salat tanpa memperpanjang. Artinya persis seperti salat sebelum subuh. Itu kita bisa lakukan. Itu cara pertama. Cuma kan kalau berjamaah kan kurang enak Pak kalau pakai yang pertama itu. Kurang serius. Yang kedua, sholat 2 rakaat tidak panjang, cuma menambahkan ruku dan berdiri di tiap-tiap rakaat. Artinya setiap rakaat berdiri 2 kali, ruku 2 kali. Fayakunu fi kulli raka'atin qiyamani qira'atani wa ruk'ani wa tajibu qira'atul Fatihah fi kulli qiyami. Jadi berdiri 2 kali, baca Fatihah wajib di tiap-tiap berdiri, dan rukunya juga 2 kali. Pak Komar, contoh Pak Komar berdiri. Karena kalau hanya kayak apa berdiri 2 kali, Allahu Akbar. Nah ini baca Fatihah, baca Fatihah, sudah baca surah langsung ruku. Nah tadi kan berdiri pertama, ini ruku pertama. Nah ini berdiri 2 kali, langsung baca Fatihah lagi, baca surah lagi, ruku lagi. Nah berdiri, nah, langsung ruku, langsung sujud. Jadi bacanya berapa? Baca Fatihah tiap berdiri. Ya. Berarti sujud 4 kali. Sujud 4 kali. Sujud 4 kali, berdiri 4 kali, ruku 4 kali. Ini cara yang nomor 2. Ini bisa dipahami? Kalau tidak dicontohin bingung berdiri 2 kali seperti apa. Jadi intinya Allahu Akbar, Fatihah, surah pendek. Ini yang nomor 2. Ya Pak, yang cara yang nomor 2. Ruku, tasbih, berdiri lagi, berdiri yang kedua. Ya kan? Habis itu ruku. Dan rukunya harus 2 kali. Ruku pertama, ini ruku 2, baru langsung sujud. Bisa dipahami? Belum paham? Yang ngasih contoh belum paham? Ayo coba lagi. Jadi habis ruku pertama itu nggak langsung sujud, jadi ruku lagi. Coba lagi berdiri. Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Udah baca Fatihah, udah baca surah pendek, terus ruku,
Allahu Akbar. Nah, ini adalah rukuk pertama. Terus, nah ini adalah berdiri yang kedua. Kemudian ini baca Fatihah lagi. Jadi baca Fatihahnya 2 kali, baca surahnya dua kali. Kemudian rukuk lagi. Nah, rukuk kedua, tasbih. Nah, baru langsung sujud. Ya seperti biasa kalau sujudnya. Nah, langsung naik lagi. Kan 2 rakaat. Nah, terus. Nah, sudah Fatihah, sudah surah pendek, rukuk lagi. Nah, naik lagi. Fatihah lagi, surah pendek lagi, rukuk lagi, baru sujud. Terus seperti biasa terus selesai itu sampai tasyahud akhir. Berarti rukunya doang yang 2 kali. Iya. 4 kali ruku. 4 kali ruku, 4 kali baca Fatihah. Iya. Tapi kalau yang di sini lebih baik pakai yang nomor 3. Ayo, selesai. Itu yang nomor 2. Kalau sholat nggak apa-apa, makna dulu caranya nanti. Ini adalah cara yang paling sempurna. Tadi itu pertengahan, mau dipakai, tapi yang paling bagus pakai yang nomor 3. Alhamdulillah. Seperti apa yang nomor 3? Ini yang paling sempurna. Sholat seperti cara yang kedua. Sholatnya seperti cara yang kedua, tapi bacaannya diperpanjang. Di dalam membaca berdiri, di dalam rukuknya, di dalam sujudnya diperpanjang tasbihnya. Caranya sama dengan yang nomor 2. Contoh, ketika berdiri pertama, dia akan membaca Fatihah. Kemudian setelah membaca Fatihah, kita itu kan harus kita membaca surah daripada Al-Quran. Membaca surah daripada Al-Quran. Kemudian surah yang dianjurkan untuk dibaca, ya Allah, surah yang dianjurkan yang akan kita baca di berdiri pertama agar mendapatkan kesempurnaan adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 286 ayat. Jadi berdiri pertama itu panjenengan setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah. Atau kalau enggak hafal Al-Baqarah, yang sama ayat yang sama dengan Al-Baqarah. Jadi panjangnya sama dengan Al-Baqarah. Jadi panjangnya seperti membaca ayat 286 ayat. Kemudian ruku. Setelah ruku bangun lagi kan? Nah, di berdiri yang kedua ini kita dianjurkan untuk mendapatkan kesempurnaan sholat khusuf dan khusuf membaca surah Al-Imran. Al-Imran itu banyaknya 200 ayat. Ini dipakai enak ya. Ini jadi rakaat pertama baca Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kemudian sujud. Terus setelah sujud duduk sujud lagi, kan naik lagi. Berdiri yang ketiga berarti. Berdiri yang ketiga kita disuruh membaca surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu banyaknya 176 ayat. Mantap. Kalau sholat berbareng-bareng gak kerasa Pak. Gak kerasa puyengnya. 176 ayat. Kemudian ruku.
Kemudian naik lagi, berarti ini yang keempat. Berdiri yang ke, kita dianjurkan untuk membaca suratul Maidah. Surah Al-Maidah itu 120 ayat. Ya, kalau Al-Ikhlas itu kan berapa ayat? 3 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, 4 ayat. Ya, yang inna atainakal kautsar, fasholli rabbika wanhar, inna saniyaka, itu 3 ayat. Ini 100, paling pendeknya adalah 120 ayat. Karena pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah. Nah, itu lagi berdiri, Pak. Bukankah setelah berdiri kita seharusnya ruku? Nah, berarti rukunya berapa kali? 4. Ruku pertama biar mendapatkan kesempurnaan, daripada sholat ini lebih sempurna. Ruku yang pertama membaca tasbih sekiranya lamanya lamanya 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Lamanya membaca tasbih kira-kira kita membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Ya, rukuknya itu membaca lamanya sekitar 100 ayat daripada surah. Rukuk yang kedua membaca sekitar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Jadi tasbihnya itu lamanya seperti panjenengan kalau ngaji surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat. Ya, sampai 1 juz lah. Kira-kira enggak lama, berarti sekitar, kalau 1 juz itu biasanya kita ini kan sekitar 15 menit. 15 menit, 12 menit. Rukuknya saja. Ini rukuk kedua. Rukuk ketiga kita lamanya sekitar 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Terus yang keempat, rukuk keempat membaca tasbihnya itu, ya maksudnya lama rukuknya. Lama rukuknya itu sekitar kalau kita membaca 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Jadi kalau 100 ayat itu enggak nyampe 1 juz, Pak. Soalnya saya qulu sufaha itu ayat 142. Ya berarti satu ruku itu sekitar ya 10 menitan lah. Berarti kalau 4 ruku 10 menit, ya hampir rata-rata 10 menit. Berarti 40 menit. Rukunya aja 1 jam. Hampir 1 jam. Nah. Tapi kalau niatnya karena Allah ya agak kerasa. Alhamdulillah. Terus begitu juga sujud, Pak. Begitu juga sujud. Ya Allah. Jadi sujud itu, sujud pertama, sujudnya kan 4 kali juga. Sujud pertama panjenengan dari waktu turun ke bawah pertama kali itu, sujud pertama lamanya sujudnya itu sekitar 100 ayat daripada Al-Baqarah. Sujud kedua lamanya sekitar kita membaca surah ayat Al-Baqarah itu sekitar 80 ayat. Sujud ketiga sama halnya kita
membaca 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Sujud keempat sama halnya dengan kita membaca 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Berarti sujud sama ruku sejam setengah lah. Yang lama itu Al-Baqarah. Aduh. Kemudian kita baca dulu kitabnya. Wa yaktubu ba'dahuma khutbatain, dan membaca khutbah setelah sholat kusuf dan sholat setelah gerhana matahari dan gerhana bulan, kita melaksanakan khutbah. Khutbahnya seperti khutbahnya sholat Jumat. Panjenengan khutbah seperti khutbahnya sholat apa saja rukun daripada khutbah. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga pesan takwa dulu. Ini yang ketiga, yang 1, 2, 3 ini harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian membaca salah satu ayat di antara dua khutbah. Kalau enggak baca di pertama, boleh baca di khutbah kedua. Kalau enggak baca khutbah di kedua, boleh baca khutbah di pertama. Yang kelima, membaca doa urusan akhirat di khutbah yang kedua. Berdoa Allahumma fir lahum warhamhum, ya apa? Berdoa meminta doa untuk muslimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Biasanya kan begitu kan? Alhamdulillah. Terus dan juga wa yahussun nasa fil khutbatain ala taubah min adz-dzunub. Imam itu di dalam khutbahnya mendorong kepada manusia untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan juga mendorong di dalam khutbahnya itu untuk berperilaku baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi simpel saja. Ayolah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga dianjurkan untuk bersedekah. Jadi di dalam khutbahnya itu isinya adalah menekankan, mengajak kepada jemaah untuk suka bersedekah, beramal soleh, mengamalkan kebaikan. Di antara kebaikannya adalah bersedekah. Nah, seperti itu. Kalau selama-lama kan sudah selesai itu poinnya itu. Aku lu qauli hada, langsung seperti itu. Astaghfirullah wa tawwabur rahim. Kemudian wa yushirru fi kusufi syamsi, dan dibaca lirik di dalam sholat gerhana matahari. Kalau sholat gerhana matahari jangan dikerasin suaranya. Kayak sholat duhur berarti. Kayak sholat duhur, kayak sholat asar. Sholat apa yang dilirikan, Pak? Sholat gerhana apa? Gerhana matahari. Wa yajharu fil khusufil qamari. Wa yajharu, dan mengeraskan bacaan fi khusufil qamari di dalam sholat gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan dikeraskan. Gerhana bulan dikeraskan. Nah, kapan waktunya? Kapan waktu kita melaksanakan sholat? Apabila sudah masuk ke gerhana bulan
sudah masuk ke gerhana matahari. Pertama kali sudah berubah itu sudah masuk waktu gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan selesainya apabila bulatan itu sudah terang kembali, itu sudah selesai. Tapi kalau kita takbiratul ihram harus sudah masuk dulu ke gerhana dulu, baru kita sholat. Tapi kalau sudah terang, sudah tidak perlu sholat dan tidak perlu qada lagi. Dan juga gerhana matahari ini, apabila matahari sudah terbenam, sudah selesai. Maksudnya tidak perlu sholat lagi kalau sudah. Maksudnya kalau sudah gerhana matahari, tapi di ufuk barat, ternyata bersamaan dengan terbenamnya matahari, maka tidak perlu kita sholat. Dan juga sama saja khusuf, sholat gerhana bulan akan selesai, tidak lagi dinamakan gerhana bulan apabila sudah selesai bersinar itu bulatan bulan, kemudian sudah terbit matahari, bukan terbitnya fajar tapi terbitnya matahari. Ya kenapa? Ya karena memang kalau sudah matahari terbit, bulannya sudah nggak ada. Nah itu, ini sudah selesai bacanya ya. Langsung praktek lagi, biar ingat. Yo praktek lagi.